Oke, jumpa lagi dengan saya Sapram. Di sini kita masih bahas kulik-kulik soal lagi tentang jajaran genjang, lebih tepatnya materi vektor di kelas 10. Ngambil soal dari teman-teman di penabur. Minta izin ya untuk bisa mencoba mengerjakannya. Oke. Nah, kita lihat di sini teman-teman, diketahui jajaran genjang ABCD dengan AR berbanding RB 3/2, BQ berbanding QC 5/7. Jika AQ dan DR berpotongan di P dan AP berbanding PQ X banding Y, maka X tambah Y-nya adalah, nah, mari kita bongkar. Ya, kalau jajaran genjang seperti ini. Kita gambarin dulu ya jajaran genjangnya ya. Mudah-mudahan bagus gambarnya. Kalau nggak bagus ya mohon dimaafkan ya. Karena yang sempurna itu hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Asik. Ya, kira-kira gini lah teman-teman ya. Nah, jajaran genjang A, B, C, D. A, B, C, D. Nah, oke. Perbandingannya kita lihat AR banding RB. AR berbanding RB 3/2. AR di tengah sini. Kenapa bisa dipastikan? Karena perbandingan 3/2 AR. Nah, kita lihat arahnya nih, AR banding RB. Kalau nanti AR-nya di luar, AR-nya 5 banding RB-nya. Nah, itu ya BR. Kita bisa lihat nih. Ya, kira-kira di sini deh. Ya nih R, dia bilang ini berapa? 3A ke R3, R ke B2. Lanjut, kita lihat perbandingan yang lain. BQ berbanding QC. BQ berbanding QC 5/7. BQ QC, oh pakai B ke C nih. BQ banding QC 5/7. BQ-nya, nah ini Q, ini BQ 5 banding QC ini 7. Ini ya teman-teman ya. BQ QC. Oke. Ya, kalau nanti dia di luar kita mainin beki, ceki, kayak gitu ya. Nah, kita tarik garis nih, dia bilang aki ada berpotong DR di P. A ke ki, A mana ki ini? Aki, kita tarik garis. A ke ki berbanding D ke R. Itu memotong di P. Nah, titik ini nih, si P nih. Ya, pertanyaannya apa berbanding PQ X banding Y? Ya, AP berbanding X, AP berbanding PQ, dibilang nih X berbanding Y. Suruh cari, Mas berada, X banding Y-nya berapa? Mari kita lihat ada apa saja di sini ya. Ada apa saja, kita masuk pembagian vektornya ya. Pembagiannya apa ini? AR banding RB. Nah, kita main ini apa hubungannya? Kita cari dulu nih. Atau pertama-tama kita samakan dulu persepsinya ya. Kita mainkan ya, vektor AB itu kita sebut dengan vektor A ke B itu vektor A, B ke C. Kalau sedangkan BC, vektor BC kita sebut dengan vektor B. Untuk memudahkan kita nanti. Oke, sampai sini paham? Yuk kita lanjut ya, kita lanjut. Berarti bagaimana ini? Kita lanjut, kita cari AP nih. AP-nya kita cari langkah. Ini yang pertama tadi kita bikin perbanding, bikin permisalan. Misalkan nih yang pertama kita lanjut kita cari AP. Vektor AP itu yang mana? AP itu bisa bagian dari kita lihat APQ itu kan segaris nih. APQ kan segaris. Kita lihat ternyata AP ini adalah kita bikin simbolnya M dari AQ.
AQ Camu. Nah, ya. AP ini berapa bagian dari si AQ? Ya, AP ini berapa bagian dari AQ yang panjang ini? Atau dengan kata lain, anggaplah AP ini X-nya nanti nih. Ya, nah kita lihat nih. Sekarang kita lanjutin. AQ gimana? AQ berarti kan A ke B ditambah B ke Q gitu kan. Kita masukin lagi. AQ itu vektor A ke B ditambah vektor dari B ke Q. Ulangin. A ke B, B ke Q. Oke, kita lanjut ya. Paham ya? Kita tulisin lagi. A ke B itu kita sebut dengan vektor A. B ke Q ini adalah 5/12 dari BC. 5/12 dari mana? 5 tambah 7. 5 tambah 7, 12. 5/12 dari BC. BC-nya adalah vektor B. Ya. Kalau mau tulisin dulu pelan-pelan ya. 5/12 dari BC. Ya. Terus lagi M. Vektor A ditambah 5/12 dari mana? Vektor BC atau vektor B. Nah, kita dapat persamaannya. Ya, ini nggak bisa ini. Oh, tadi turun ke atas dulu ya. Lupa Anda. Oke, dari sini kita ke atas ya, teman-teman ya. Ya. Kita lihat apalagi yang perlu dicari nih. Yang perlu dicari bisa jadi selain AP itu bagian dari AKI, si AP ini juga bagian dari atau kalau kita mainkan A ke R ditambah R ke P. Sampai sini paham ya? AP ini bisa juga A ke R, R ke P. A, R, R, P. AR-nya kita tahu, AR-nya kita tahu 3/5 dari AB atau 3/5 dari vektor A. Tapi RP-nya kita belum dapat nih. Nah, dari situ kita bongkar lagi teman-teman. Kita ke bawah ya, misalnya atas ke bawah. Kita lihat persamaan 3 untuk mencari RP. Kita lihat nih. RPD segaris. Kalau segaris kita mainkan lagi sama kayak konsep nomor 1 ini. Si RP ini adalah ya, kita simbolnya kita gantilah ya. Kita ganti N nih. Berapa bagiannya dari RD? Ya, teman-teman ya. Berapa bagiannya dari RD? Paham ya, teman-teman ya, berapa bagian dari RD? Nah, kita lihat sekarang berapa bagian. Mari kita bongkar. RD itu R ke sini. Ya, R ke D. RD itu bisa dari R ke A ke D. Oke? Berarti dalam kurung R ke A ditambah A ke D. Saya ulangi. RD, RD, R ke A ke D. R ke A-nya berapa? 3/5 dari AB. Ya. 3/5 dari, lebih tepatnya BA lah, karena dia kebalikannya teman-teman. Ya kan, karena arahnya ke A nih. Nah, sedangkan AD kita tahu besarnya sama kayak BC. Ya, berarti bisa dibentuk di sini. Kita mainkan AD itu, ya kan, karena AD itu sama dengan, saya tulisin dulu deh. AD itu sama dengan BC. Berarti ini BC sama dengan vektor B. Berarti B. Kita lanjut ya. N 3/5 dari berapa? BA. BA itu kebalikan dari AB. Berarti kalau kebalikan berarti sininya minus. Sampai sini bagaimana? Berarti kalau kita kali masuk, minus 3/5 N vektor A. Sama ya, minusnya taruh depan ya, ditambah. Wadidaw, berarti RP yang di sini kita bisa masukkan ke sini teman-teman. Ya, gitu ya. Bisa kita masukkan. Ya, kita masukkan ini. Minus 3/5. Dalam kurung dulu deh. N vektor A ditambah B.
Persamaan pertama, ini persamaan kedua jadinya. Lanjut bagaimana nih? Oh, di sini punya AP, di sini punya AP. Berarti kita cek, kita pakai cara yang ketiga, keempat, berarti langkah yang keempat. Gabungkan antara persamaan 1 dan 2. Gabungkan persamaan 1 dan 2, mari kita bongkar. Berarti AP yang di sini sama dengan AP yang di sini, sama dengan AP yang di sini. Pak, gimana tempat yang cukup? Oke, kita ke bawah. AP-nya kita tulisin, berarti M. Yang ini dulu ya, M. Kalau kita kali masuk berarti MA ditambah 5/12 M vektor B. Sama dengan AP ini, 3/5 vektor A ditambah kali masuk ya minus 3/5 NA ditambah vektor B. Oh, ada N-nya ya, jangan lupa ya. Ini ada N nih. Oh, tidak ada. Tidak ada, teman-teman. Ya. Dum da da dum dum da da dum dum da 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 dum dum da da dum dum da da. Kita lanjut, kita cek dulu apakah ada kesalahan. Kita lanjut ya, oke. Ini yang sebelah sini kita perlu tulis ulang. Kenapa? Karena ada persamaan sini A, sini A. Saya kasih warna berbeda. Sama-sama 3/5. Oke ya. 3/5 dikurang 3/5 N dalam kurung vektor A ditambah. Oke, kita lihat teman-teman apakah ada persamaan. Kita mainkan ya, persamaannya apa ya? Persamaannya ini, di depan variabel A dia punya M, di depan variabel A dia punya ini. 3/5 minus 3/5 N. Lagi ada yang lain, di depan vektor B ada 5/12 M, ini depan vektor B sama dengan nggak ada apa-apa. Ya, sama dengan 1. Gitu ya. Oke, 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 oke. Vektor B. Kita cek-cek dulu teman-teman apakah ada kesalahan. Lanjut, 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 lanjut. Lanjutannya bagaimana? Oke, berarti kita tulis dulu deh ya. M sama dengan 3/5 minus 3/5 N. Itu persamaan 1. Lalu kita lanjutin, ada apa nih lanjutannya? Lanjutannya Anda bisa nih 5/12. Saya kasih warna beda deh ya. 5/12 M sama dengan 1. Itu ya. Karena di depan B nggak ada apa-apa ini. Cek dulu. Udah ya. Kita lanjut teman-teman. Berarti kalau kita naikin ke atas, ini M kan 5/12 ya. Berarti dibagi M ini sama dengan, kita cek, 1 dibagi 5/12 atau M ini adalah 12/5.
Oke. Coba kita masukkan M ini ke sini. Kita cek nanti kalau ada salah kita ganti lagi. 12/5 sama dengan 33. Oh, dikurang jadi berapa nih teman-teman nih? Ini N ya. Bisa nggak dimasukkan ya? Oke. Ini 3/5 minus 3/5 N. Nggak bisa. Kita ini nggak bisa karena dia punya N nih teman-teman nih. Kita gabungkan dia ke sana nih. 12/5 dikurang 3/5 sama dengan minus 3/5 N. Sama kan sudah, berarti ini jadi berapa nih? 8/5. Ya kan, 8, 12 kurang 3 berapa? 9 ya. 9/5 sama dengan minus 3/5 N. Oke, kalau ini katanya bisa coret-coret, sepret, terus pindahin ke bawah, jadi N-nya sama dengan 9 dibagi minus 3, yaitu minus 3. Nah, permasalahannya kok minus? Salah di mana kita, teman-teman? Sudah benar nih 3/5. M-nya dapat 5/12 N. N yang nggak dimasukkan di situ. Kalau N-nya minus 3, ini agak aneh, ada agak sedikit ganjil. Kita cek kesalahan kita di mana ini dia. Kita cek lagi teman-teman ya. MA, ini ada benar kan ya? MA 5/12 MB. Ya. Oke. Terus ini sudah A ke B itu oke. 5/12. Oke, yang sebelah sini AR itu dapat dari 3/5 A ya. Si RP-nya dapat di sini. Ini kebalik 3/5 minus A. Oke, AD-nya itu B. Ya. Iya. Kita tadi teman-teman kelupaan nih. Kelupaan untuk apa? Nih, dia nih. Kenapa nggak dikasih N dia? Ini kan dikali masuk ya N ya. Tab. Ditambah NB. Nah, kalau dimasuk NB, berarti sini pun dia masuk tadi nih. Kita kelupaan tuh. Ditambah NB. Kalau masuk ke sini, berarti ini juga berubah nih. Ada N-nya di sini. Ya. NB. Berarti dari B ketemu B, 5/12 sama dengan N. Begitu teman-teman. Kita cek nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Oke. Berarti di sini kita bisa mainkan bagaimana. Ya kan? N-nya diganti 5/12 nih. Nah, kita hapus dulu sebentar. Prepet. Ya, ini jadi satu variabel M sama dengan begitu ya. M sama dengan 3/15. M sama dengan 3/5 dikurang 3/5 dikali 5/12 M. Gitu teman-teman. Ya, N-nya saya ganti sama 5/12. Coret-coret, ini dibiarkan dalam kurung dahulu. Gitu ya. Jadi 3/5 dikurang 3 bagi 12 seperempat menjadi seperempat M. Nggak boleh. Salah lagi gitu kan. Bentar. M sama dengan 3/5 minus 3/5 dikali 5/12.
M. Nah, coret-coret dulu. Jadi M 3/5 minus 1/4 M. Gitu ya. Ini minus pindah ke sana jadi. M ditambah 1/4 M sama dengan 3/5. Ya, minus pindah ke sana. Jadi, berapa nih teman-teman? 5/4 ya. Jadi saya tulis di mana nih? Tempatnya cukup nggak? 5/4 M sama dengan 3/5. Berarti M sama dengan 3/5 dikali balik 4/5. Jadi M-nya adalah 12/25. Oke, M-nya 12/25. Kita taruh di mana? Taruh di atas saja ya. Nah, oke, M-nya 12/25. Masukin ke sini, persamaan sini tadi ya. Persamaan 1. AP itu bersama dengan M berapa kalinya Aki gitu kan. AP /12/25 Aki, berarti AP per Aki sama dengan 12/25. Ya, 12/25 berarti kalau dibayangin AP Aki 12/25, kalau di sini 12, sisanya 25 berarti sebelah sini 13. Ya. Begitu ya, teman-teman ya. AP banding PQ ya 12. 12 banding 13, 12 tambah 13 yaitu 25. Oke. Begitu teman-teman. Ya, mohon maaf, mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke.